Hai, halo, balik lagi sama saya. Kali ini saya bakal unboxing atau membuka kotak sebuah GPU atau VGA card Asus Dual GeForce RTX 2060 atau RTX 2060. Dan ini adalah kotak VGA terbesar yang pernah saya pegang. Ya, mohon maaf kalau sedikit excited karena ini satu-satunya VGA, atau mungkin ini pertama kalinya saya pegang VGA yang harganya lumayan ya untuk saat ini. Kalau bisa dilihat perbandingannya, ini telapak tangan saya. Ini besar sekali, kita lihat ya. Dan juga cukup berat. Oke, ini adalah Asus. Ada garansi dari Astrindo, jaminan 3 tahun. Terima kasih Astrindo. Kemudian ini modelnya Dual GeForce RTX 2060. Dia udah support ray tracing tentu saja. DDR-nya DDR6. Kemudian DirectX-nya yang terbaru 12. Arsitekturnya ini kalau tidak salah ya, Ensol itu arsitekturnya. OC Edition, jadi kita bisa overclock VGA ini. Kemudian dia memorinya 6 GB. Oke banget ya. Ini glossy nih. Ini glossy. Setiap tulisannya juga glossy. Kemasannya juga luar biasa menarik. Didominasi warna hitam, tapi dengan sablon-sablon tulisan yang glossy. Ini juga gambar dari sini dope, kesininya glossy. Kemudian ada tulisannya DirectX 12 Ultimate. Oke, ini adalah sistem requirement. Ada brand Asus di sini. Ini nomor serial number. Kemudian kita balik. Berat sekali. Di belakangnya kita lihat Asus GeForce RTX 2060 ya. Ada port HDMI, garansi 3 tahun. Apalagi ini tentang GPU tweak. Ini tuh bagus ya, tapi jarang dipakai nih. Orang seringnya pakai MSI Afterburner. Kemudian udah ada backplate-nya, VGA kedua saya yang ada backplate-nya. Kemudian ada subtle lighting. Berarti dia ada ini nih. Ini ada lampunya. Kemudian axial tech fan design. Dia punya tangan kipas yang lebih panjang dan bentuknya unik ya. Ini meningkatkan tekanan udara. Oke, sini juga ada GeForce Experience tentu saja, Nvidia Highlight dan sebagainya. Nanti kita lihat. Ini spesifikasinya. Sisanya mari kita buka. Oke, kita mulai buka kotaknya ya. Mudah-mudahan bisa saya buka dengan satu tangan. Sepertinya akan sulit. Coba. Sudah dibuka buat masang garansi kayaknya. Wow. Ini eksklusif banget sih. Boxnya warnanya hitam, terus dia dikasih emboss warna gold. Berkelas ya. Oke lah, RTX. Coba lihat dalamnya. Ya, lumayan besar ya. Lumayan besar. Ada kartu garansi di situ.
Dan saya bukanya juga harus super hati-hati. Tulisannya packing step, unpacking step. Jadi kita harus ngikutin ya. Kita buka dulu. Jadi dari sini kalau mau unpacking, oke. Ya harus dibongkar, bener-bener dibongkar ini. Saya buka dulu, nanti kita lihat barangnya. Ini packingnya juga sedikit rumit, jadi harus dibuka semua gini, baru dia bisa dikeluarin. Ininya nggak dicopot. Besar banget ya. Dan ini dia barangnya. Oke, Asus RTX 2060 ya. Wow banget, ini gede. Nih, saya dulu pernah punya 1060, kurang lebih sama lah panjangnya. Tapi karena ini kayaknya lebih tebal deh, dia bisa ngambil 3 slot nih, 3 slot belakang ya. Ada backplate-nya. Super hati-hati. Mohon maaf sedikit norak karena ini adalah AirTag pertama saya. Remove protective film before use. Oh, tentu saja kita coba keletek ya. Oke. Kemudian ini backplate-nya. Sini ada serial number. Dia punya heat pipes buat nyalurin panasnya. Backplate-nya asik ya, warna hitam. Finishingnya luar biasa. Saya nggak kebayang kalau pegang 30 seri 30 nih, kayaknya bakal nice banget. Kemudian di sini juga bisa dilihat ada port DVI. Ini DVI. Ada apalagi tuh, HDMI ya. Ini kalau nggak, HDMI nya 2 ya, atau HDMI nya 2. Kayaknya yang satu lagi DisplayPort. Harus gini lihatnya. DVI, HDMI, DisplayPort ya. HDMI nya ada 2. Ini bisa langsung dual monitor yang bawaannya HDMI ya. Kemudian ada tulisan GeForce RTX Asus. Ini yang nyala, bagian yang nyalanya nanti. Ya ada ini ada tulisan GeForce RTX trademark Asus. Kemudian ini ada LED nanti yang nyala. Ini bisa kita lihat ada 2 heat pipes yang menonjol untuk pendinginan. Tentu saja dia butuh 8 DisplayPort 8 PCI power ya. Kemudian di bagian depannya 2 kipas, namanya Asus Dual. Sedikit kita kretek dulu. Ada orang yang suka ya suara atau ngelihat barang baru di kletek. Ya, memang joy to behold sih. Oke. Dia ada pelindungnya. Di port-portnya juga dikasih pelindungnya. Ini bakal saya simpen. Oke, udah saatnya kita coba untuk masukin ke dalam situ. Ke dalam. Tuh.
VGA nya masih pakai VGA lama. Nanti kita ganti pakai yang ini. Ya, sekarang kita cek screenshot dari GPU Z milik RTX 2060, mereknya Asus. Kemudian kita lihat di sini pakai chip GPU-nya TO106 ya. Teknologinya 12 nanometer, dia release date-nya di 2019. Shadersnya 1920 unified. Ini hampir 2 kali lipat shadersnya 1650 yang biasa saya review ya. Memory type-nya GDDR6, dia dari Hynix. Hynix ini konon katanya kualitasnya hampir mirip atau atau mirip dengan Samsung ya. Satu brand yang lumayan cukup populer di production memory. Bandwidthnya 336. Terus nah ini CPU clocknya 1300 MHz, kemudian memorinya di 1750. Dia bisa boost juga ke 1700 MHz. Yang perlu diingat dan perbedaan dengan VGA 1650 GTX yang biasa saya review, itu adalah semua sudah tercentang kalau di sini ya. Computingnya udah OpenCL-nya oke, kudanya ada, DirectX Compute-nya ada, Direct ML ini apa juga ada. Kemudian teknologi yang digunakan itu Vulkan, oke. Ada ray tracing. Nah ini beda nih sama GTX yang biasa ya. Ada P6 sama OpenGL nya 4,6. Oke, lanjut ke sensor-sensornya. Oke, jadi ini dia tampilan sensornya. Nggak ada yang banyak bisa kita lihat ya, soalnya cuma screenshot. GPU clocknya seperti dilihat tadi 1500-an, tapi dia bisa boost ke 1700. Memory clocknya juga sama. Ini lagi nggak digunakan sesuatu yang berat ya. Jadi di 100 sama 300 MHz. Temperaturnya juga ini saat idle lumayan 44 derajat. Perlu diingat seperti biasa VGA modern itu punya fitur fan stop. Jadi setiap di bawah sekian derajat, kalau tidak salah di bawah 50 derajat, dia fan speednya 0, alias tidak menyala ya fan-nya ya. Otomatis RPM-nya juga 0. Memory use tidak terlalu besar karena sedang idle. Kemudian GPU load, nah bisa dilihat GPU load-nya juga 0% ya. Kemudian board power draw, dia menggunakan 19,7, tapi bisa dilihat bahwa di bawah dia hitung power consumption-nya itu sekitar 10,8%. Ini berarti full load-nya itu sekitar 180-an ya, antara 175 sampai 200 kalau tidak salah, saya lupa lagi ya. Lumayan hemat untuk VGA sepowerful ini sebetulnya. Oke, catatan untuk mereka yang mau ambil RTX 2060, untuk saat ini belum, kita menghadapi sebuah GPU shortage yang lumayan parah ya. Kalau mau dibilang shortage sebetulnya enggak juga, cuman beberapa faktor yang bikin VGA atau GPU ini harganya luar biasa mahal. RTX 2060 ini kalau normal harganya sekitar 6 sampai 7 juta seingat saya ya. Jadi ini hampir 2 kali lipat sekarang kalau kita dapat di harga 9 juta sampai 11 juta ya. Itu harus jadi pertimbangan, harus jadi alasan
untuk mempertimbangkan lagi beli GPU yang high end seperti ini. Saran saya sih langsung lari ke 3060 aja. Harganya nggak beda jauh, beda 2 jutaan. Kalau punya uang nabung dikit lah buat beli itu, dia lebih bagus, dia lebih powerful untuk dipakai main game. Kalau misalnya uangnya tidak sampai 2 digit, saran saya sih ambil 1650 ya, yang itu another chest plank tuh. Jadi harganya nggak terlalu mahal, setengahnya ini, tapi dia udah bisa play Full HD atau 1080p, atau bisa ke 1660. Itu harganya di 7 juta sampai 8 jutaan. Dia juga jauh lebih powerful daripada 1650 dan konsumsi dayanya jauh lebih hemat daripada RTX 2060. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Semoga ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.